Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinova Audia Primadani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Angkatan 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 25010500257, saya berasal dari Rombel F, nomor absensi 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Sri Sami Asih MKes, yang nantinya saya akan menyampaikan beberapa materi tentang konsep penting yang ada pada dunia pendidikan, dan juga saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh Ibu Sami. Untuk yang pertama ada ilmu dan konsep dasar pendidikan, yang kedua ada filsafat manusia, yang ketiga ada filsafat pendidikan, yang keempat ada landasan pendidikan, yang kelima asas-asas pendidikan nasional dan education for all, kemudian yang keenam ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan, serta yang ketujuh ada dimensi-dimensi kemanusiaan. Memasuki materi yang pertama, ada ilmu dan konsep dasar pendidikan. Ilmu sendiri secara etimologi memiliki arti memahami, mengerti, dan juga mengetahui. Dan ilmu itu membahas tentang hal-hal yang dapat diobservasi dengan memiliki ciri-ciri. Pertama, tentunya ada objek. Yang kedua, bersifat sistematis, kemudian memiliki metode tertentu, dan juga bersifat universal. Sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar dapat mengembangkan potensinya. Jadi, ilmu dan konsep dasar pendidikan ini membahas tentang hakikat pendidikan sebagai proses sadar dan terencana untuk membantu manusia agar dapat berkembang secara utuh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, pendidikan ini dipandang sebagai ilmu karena memiliki teori, metode, dan tujuan yang jelas untuk membentuk kepribadian manusia agar berkarakter. Memasuki materi yang kedua, yaitu ada filsafat manusia. Filsafat sendiri berasal dari dua kata, yaitu philo yang artinya cinta dan juga sophia yang artinya kebijaksanaan. Menurut Puja Wijatna tahun 1963, filsafat yaitu rasa ingin tahu yang mendorong manusia untuk berpikir secara mendalam untuk mencapai kebenaran. Sedangkan hakikat manusia itu tidak hanya terletak pada pikiran, tetapi usaha mencari makna dan tujuan hidup. Hakikat manusia ini terbagi antara lain, yang pertama ada manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu saling butuh atau saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada manusia sebagai makhluk rasionalitas, yaitu manusia dapat berpikir secara kritis. Kemudian yang ketiga ada manusia sebagai makhluk moral. Manusia dapat membedakan mana yang benar dan juga salah. Yang keempat ada manusia sebagai makhluk spiritual, yaitu yang berkaitan dengan agama dan juga Tuhannya. Yang terakhir ada manusia sebagai makhluk ekologis, yaitu manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi filsafat manusia ini itu memiliki arti sebagai refleksi yang mendalam tentang keberadaan manusia, kehidupan, serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, filsafat manusia berperan sebagai dasar berpikir untuk memahami apa dan siapa manusia itu, agar dapat menghadapi tantangan global untuk membentuk karakter dan juga nilai kemanusiaan. Untuk materi yang ketiga yaitu ada filsafat pendidikan. Filsafat berasal dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta yang mendalam dan juga sophia yang artinya kebijakan atau kebijaksanaan. Jadi filsafat itu cinta yang akan kebijaksanaan. Kemudian menurut Aristoteles, filsafat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam berbagai ilmu, yaitu ada metafisika, logika, etika, dan juga estetika.
Nah, kedudukan filsafat dalam pendidikan itu apa sih? Jadi, kedudukan filsafat dalam pendidikan itu sebagai sentral atau fondasi dan juga sebagai panduan serta arah yang memberikan landasan konseptual, tujuan dan nilai-nilai dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan juga praktiknya. Kemudian aliran filsafat pendidikan ini terdiri dari idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, perennialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan juga esensialisme. Jadi ada beberapa aliran filsafat pendidikan ini itu berperan dalam menyusun kurikulum dan metode pengajaran serta untuk membentuk karakter dan juga moral siswa. Kemudian cabang dari filsafat pendidikan ini ada 3, yaitu ada ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan juga aksiologi pendidikan. Untuk materi yang keempat yaitu ada landasan pendidikan. Landasan berasal dari kata foundation yang artinya dasar atau fondasi. Kemudian pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, terdiri dari 2 kata, ada paes yang artinya anak dan juga agogos yang artinya membimbing. Jadi pendidikan adalah proses membimbing seorang anak. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan juga pelatihan. Menurut Dr. Andes Kunjoyo, Magister Pendidikan Magister Psikologi, landasan pendidikan adalah dasar, tumpuan, ataupun asas konseptual yang dijadikan pijakan pendidikan secara keseluruhan. Nah, fungsi landasan pendidikan ini sebagai pedoman agar pendidikan terfokus, sistematis, dan juga sesuai dengan kebutuhan individu serta masyarakat. Nah, landasan pendidikan ini memiliki bentuk yang pertama adalah landasan yuridis, kemudian landasan filosofis, landasan kultural, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan ilmiah, landasan teknologi pendidikan, dan juga landasan seni. Yang kelima ada asas-asas nasional dan juga education for all. Jadi pada materi ini itu menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku maupun agama. Jadi pendidikan bersifat inklusif dan juga memberi kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Untuk materi yang keenam ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Materi ini berisi guru atau tenaga pendidik itu harus memiliki tanggung jawab moral, kemudian bersikap jujur, disiplin, adil, serta menghormati peserta didik. Seorang guru yang profesional tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan bagi para muridnya dan juga menjaga integritas dalam setiap tindakannya. Dan yang terakhir ada dimensi-dimensi kemanusiaan. Dimensi-dimensi kemanusiaan ini mencakup aspek moral, spiritual, sosial, dan juga intelektual manusia. Pendidikan ini harus mengembangkan seluruh potensi itu agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki empati, rasa hormat, dan juga kesadaran terhadap sesama. Untuk menjawab soal nomor 1, dalam kehidupan sehari-hari kita memang sering menjumpai orang yang berperilaku baik dan juga orang yang berperilaku jahat. Hal ini itu wajar dan bisa terjadi karena banyak faktor. Yang pertama tentunya ada lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan nilai-nilai yang mereka dapat sejak kecil. Karena itu, peran guru nantinya sangat penting dalam membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi anak atau menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jika saya menjadi seorang guru ke depannya, saya akan berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan melalui contoh dan keteladanan. Saya harus lebih dulu menanamkan sikap disiplin, jujur, dan sopan agar murid-murid bisa meniru perilaku
bisa belajar untuk menghormati orang lain, kemudian menumbuhkan rasa peduli, dan juga saya percaya dengan pendidikan yang berlandaskan kasih sayang, disiplin, dan teladan, murid-murid itu akan tumbuh sebagai generasi yang berakhlak baik dan juga bermanfaat bagi sesama. Untuk nomor 2, tanggapan saya tentang peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten, kasus yang berawal dari seorang siswa yang melanggar aturan kandang merokok di sekolah lalu ditampar oleh kepala sekolah. Akibatnya orang tua tidak terima dan melapor ke polisi, bahkan para siswa ikut mogok sekolah. Menurut saya, tindakan disiplin memang perlu dilakukan, tetapi tidak boleh dengan kekerasan. Nah, kepala sekolah seharusnya menjadi contoh dalam mengendalikan emosi dan menyelesaikan masalah secara bijak. Di sisi lain, siswa dan orang tua juga perlu memahami aturan sekolah dan tidak mengambil langkah yang memperkeruh keadaan. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa dunia pendidikan harus menyeimbangkan antara ketegasan dan juga sikap humanis. Semua pihak perlu saling bekerja sama agar sekolah tetap menjadi tempat yang nyaman, aman, dan juga mendidik tanpa kekerasan. Sebagai kesimpulan, dari semua materi yang telah saya paparkan tadi, kita dapat memahami bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kemanusiaan. Dan guru berperan penting untuk menjadi teladan, beretika dan profesional dalam mendidik generasi penerus bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung nilai moral dan kemanusiaan. Pendidikan Indonesia diharapkan mampu menciptakan manusia yang cerdas, berakhlak, dan siap membangun masa depan yang lebih baik. Dan melalui video ini, saya juga berharap agar kita semua dapat memahami bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral,